Langit di atas desa kami seolah ikut merasakan kehangatan yang menjalar di gubuk kecil kami. Dinding bilik bambu yang mulai usang menjadi saksi bisu setiap tawa dan tangis yang kami bagi. Aku, Anissa, hidup dalam kesederhanaan bersama suamiku, Bayu, dan putra semata wayang kami, Bima, yang baru berusia 5 tahun. Harta kami mungkin tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari, namun cinta yang kami miliki rasanya lebih melimpah dari lumbung padi milik juragan desa. Bayu adalah napasku, dan Bima adalah detak jantungku. Kami adalah sebuah unit utuh yang dibangun di atas fondasi cinta, tawa, dan mimpi-mimpi sederhana. Setiap pagi, aku akan terbangun oleh aroma kopi yang diseduh Bayu. Ia bukan tipe pria yang pandai merangkai kata-kata puitis, tapi cintanya terwujud dalam perbuatan. Secangkir kopi hangat di pagi hari, pijatan lembut di pundakku saat aku lelah, atau caranya menatapku saat aku sedang menimang Bima, semua itu cukup untuk membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kami sering duduk di beranda belakang, memandangi hamparan sawah yang hijau, sambil berbagi cerita tentang masa depan. Nanti kalau Bima sudah besar, Mas ingin dia jadi insinyur, biar bisa membangun jembatan untuk desa kita, ujarnya suatu sore, matanya berbinar penuh harap. Aku hanya tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Apapun cita-cita Bima, yang penting dia jadi anak yang baik dan sayang sama orang tua, Mas, jawabku. Kebahagiaan kami adalah kebahagiaan yang nyata, yang lahir dari hal-hal kecil. Tawarnya Bima saat ayahnya menggendongnya tinggi-tinggi, makan malam dengan lauk seadanya namun terasa nikmat karena disantap bersama, atau saat kami bertiga berbaring di atas tikar pandan sambil menghitung bintang di langit malam. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sebuah kenyataan pahit yang selalu menghantui, kemiskinan. Bayu bekerja sebagai buruh tani serabutan, penghasilannya tidak menentu. Terkadang, kami harus berutang di warung sebelah untuk membeli beras. Aku mencoba membantu dengan menerima jahitan dari tetangga, tapi itu pun tak seberapa. Kami tidak pernah mengeluh. Kami percaya bahwa selama kami bersama, kami bisa melewati badai apapun. Tapi aku tahu, di dalam hati kecil suamiku, ada sebuah kegelisahan. Ia adalah kepala keluarga, seorang pria dengan harga diri yang tinggi. Ia merasa gagal karena belum bisa memberikan kehidupan yang layak untukku dan Bima. Aku sering melihatnya termenung sendirian di malam hari, tatapannya kosong menembus gelap. Aku tahu ia sedang memikirkan cara untuk mengubah nasib kami. Hingga suatu hari, sebuah kabar datang dari seorang teman lamanya yang sudah lebih dulu merantau ke Jakarta. Ada lowongan pekerjaan di sebuah proyek bangunan besar dengan gaji yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang bisa ia dapatkan di desa. Malam itu, Bayu mengajakku bicara dengan wajah yang serius, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Nisa, panggilnya lembut, tangannya menggenggam tanganku erat. Ada peluang kerja di kota, Dad. Gajinya besar. Mungkin ini jalan kita untuk keluar dari kesulitan. Untuk Bima, untuk masa depannya. Duniaku seakan berhenti berputar. Kota, sebuah kata yang terdengar asing dan menakutkan. Itu berarti perpisahan. Itu berarti jarak. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari keraguan di sana, tapi yang kutemukan hanyalah tekad yang membara. Aku melihat impiannya untuk Bima, keinginannya untuk membahagiakanku, semua terlukis jelas di sorot matanya yang teduh. Bagaimana mungkin aku bisa mematahkan semangatnya? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi penghalang bagi niat mulianya? Mas yakin? Tanyaku lirih, mencoba menahan getar dalam suaraku. Aku harus yakin, Dek. Aku tidak tega melihatmu terus-terusan menambal pakaian Bima yang sobek. Aku tidak mau Bima merasakan apa yang aku rasakan dulu, tidak bisa sekolah tinggi karena tidak ada biaya. Aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Kamu pantas mendapatkannya, jawabnya, suaranya syarat dengan emosi. Air mataku akhirnya luruh. Bukan karena sedih, tapi karena terharu oleh besarnya cinta suamiku. Aku memeluknya erat, menumpahkan segala ketakutan dan kerinduanku yang bahkan belum dimulai. Kalau itu memang yang terbaik, aku ikhlas, Mas. Aku akan selalu mendoakanmu di sini. Jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupakan kami. Keputusan telah dibuat. Namun, ada satu masalah besar yang menghadang. Untuk berangkat ke kota,
Bayu butuh bekal. Untuk ongkos, biaya sewa kamar sederhana untuk bulan pertama, dan untuk makan sebelum ia menerima gaji pertamanya. Kami tidak punya tabungan sepeser pun. Semua perhiasanku sudah habis terjual untuk biaya persalinan Bima dulu. Yang tersisa hanyalah satu-satunya harta paling berharga yang kami miliki, sepasang cincin kawin kami. Cincin tipis dari emas murahan yang kami beli dari hasil menabung berbulan-bulan sebelum menikah. Tanpa berpikir dua kali, aku masuk ke dalam kamar dan mengambil cincin itu dari kotak kecil yang kusimpan di bawah tumpukan pakaian. Aku kembali ke hadapan Bayu, membuka telapak tangannya, dan meletakkan cincinku di sana. Pakai ini untuk bekal, Mas, kataku mantap. Bayu terperanjat. Ia menatap cincin di tangannya, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Nisa. Jangan. Ini satu-satunya, ini simbol cinta kita. Aku tersenyum lembut, mengusap air mata yang mulai membasahi pipinya. Simbol cinta kita bukan di cincin ini, Mas. Simbol cinta kita ada di sini, kataku sambil menunjuk hatinya, lalu hatiku. Cincin ini bisa kita beli lagi nanti kalau Mas sudah sukses. Tapi kesempatan ini mungkin tidak datang dua kali. Pergilah, berjuanglah untuk kami. Bawa pulang kebahagiaan untuk Bima. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan berbicara lebih banyak dari biasanya, seolah mencoba menyimpan setiap memori untuk bekal kerinduan nanti. Bayu memelukku dan Bima seolah tak ingin melepaskannya. Ada janji yang terucap di tengah keheningan malam. Janji untuk setia, janji untuk segera kembali, janji untuk membangun istana kecil kami. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing, aku mengantar Bayu ke pangkalan bus di ujung desa. Uang hasil menjual cincin kawin kami tersimpan aman di sakunya. Aku membetulkan kerah kemejanya yang sedikit miring, menatap wajah yang akan sangat kurindukan untuk waktu yang lama. Cepat pulang, Mas, bisikku. Ia mengangguk, mencium keningku dan Bima dalam-dalam. Pasti, Dad. Jaga diri dan jagoan kita ya. Aku mencintaimu. Bus perlahan bergerak menjauh, membawanya pergi dari pandanganku. Aku berdiri mematung, mendekap Bima erat-erat, sementara air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Aku melepaskannya pergi dengan segenap keikhlasan, dengan doa yang tak putus, dan dengan sebuah harapan besar bahwa pengorbanan kami hari ini akan berbuah kebahagiaan di kemudian hari. Aku tidak tahu bahwa hari itu, aku bukan hanya melepaskannya untuk bekerja. Aku sedang melepaskannya untuk selamanya, ke dalam pelukan dunia yang akan mengubahnya menjadi seseorang yang tak pernah kukenali. Cincin terakhir itu telah kutukar dengan sebuah harapan, yang kelak akan dibayarnya dengan pengkhianatan paling menyakitkan. Bulan-bulan pertama terasa begitu berat, namun penuh dengan harapan yang membuncah. Kerinduan yang menyiksa setiap malam coba kuobati dengan membayangkan wajah Bayu dan janji-janjinya. Setiap dering telepon dari nomor tak dikenal akan membuat jantungku berdebar kencang. Dan benar saja, seminggu setelah kepergiannya, telepon genggam tuaku berdering. Nama, Mas Bayu, muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku menjawabnya. Assalamualaikum, Dad. Ini Mas. Suara yang begitu kurindukan akhirnya terdengar lagi, meskipun sedikit terganggu oleh suara bising di seberang sana. Waalaikumsalam, Mas. Ya Allah, Mas, bagaimana kabarmu? Sudah makan? Mas tinggal di mana? Rentetan pertanyaan keluar begitu saja dari mulutku, tak mampu kubendung. Bayu tertawa kecil. Satu-satu, sayang. Mas baik-baik saja. Sudah dapat tempat kos kecil bersama teman-teman. Pekerjaannya berat, tapi Mas kuat demi kalian. Bima mana? Percakapan kami mengalir hangat, mengobati sedikit sesak di dada. Ia bercerita tentang kerasnya kehidupan kota, tentang debu proyek, tentang panasnya matahari Jakarta yang seolah membakar kulit. Tapi di setiap keluhnya, ia selalu menyisipkan kalimat, tidak apa-apa, semua demi kalian. Dan kalimat itu cukup untuk membuatku tenang. Ia rutin menelepon setiap 3 hari sekali. Kadang, jika ia punya sedikit waktu luang di malam hari, kami akan melakukan panggilan video. Aku akan menunjukkan wajah Bima yang sedang tertidur pulas, dan dari layar kecil itu aku bisa melihat mata Bayu yang berkaca-kaca menahan rindu. Tepat sebulan kemudian, janji pertamanya terpenuhi. Sebuah pesan masuk ke ponselku,
memberitahukan bahwa sejumlah uang telah ditransfer ke rekeningku, rekening yang baru kubuat atas sarannya. Jumlahnya 3 kali lipat dari penghasilan maksimalnya selama sebulan di desa. Aku menangis haru saat melihat angka-angka itu. Segera aku pergi ke kota kecamatan untuk menarik sebagian uangnya. Hal pertama yang kulakukan adalah melunasi semua utang kami di warung, lalu membelikan Bima baju baru dan mainan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari etalase toko. Sisanya kusimpan baik-baik. Aku ingin membuktikan pada Bayu bahwa aku bisa mengelola keuangan kami dengan bijak. Kehidupan kami mulai berubah. Aku tak perlu lagi khawatir tentang beras untuk esok hari. Bima bisa minum susu setiap hari. Aku bahkan bisa sedikit merenovasi atap gubuk kami yang bocor. Setiap kali Bayu menelepon, aku akan dengan semangat menceritakan semua itu. Terima kasih, Mas. Berkat kerja keras Mas, kami di sini hidup lebih baik. Dan Bayu akan terdengar sangat bahagia di seberang sana. Ia berjanji akan pulang saat Lebaran nanti, yang tinggal beberapa bulan lagi. Komunikasi kami berjalan lancar selama kurang lebih 6 bulan pertama. Ia adalah suami yang sama seperti yang ku kenal. Perhatian, penuh kasih, dan selalu menjadikan kami prioritasnya. Namun, saat memasuki bulan ke-7, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Frekuensi teleponnya mulai berkurang. Dari 3 hari sekali, menjadi seminggu sekali. Alasannya selalu sama, Mas sibuk sekali, Dad. Proyek sedang kejar tayang. Lembur terus sampai malam. Aku mencoba mengerti. Aku tahu betapa keras ia bekerja. Aku tidak ingin menjadi istri yang banyak menuntut dan menambah bebannya. Aku selalu berkata, tidak apa-apa, Mas. Yang penting Mas jaga kesehatan. Tapi jauh di dalam hatiku, sebutir benih kekhawatiran mulai tumbuh. Nada bicaranya juga terkadang terasa berbeda. Lebih singkat, kurang hangat, dan sering terdengar terburu-buru. Panggilan video sudah hampir tidak pernah lagi kami lakukan. Sinyal di proyek jelek, katanya. Kemudian, kiriman uang bulanannya mulai terlambat. Awalnya hanya terlambat beberapa hari, lalu menjadi seminggu, 2 minggu. Jumlahnya pun terkadang tidak penuh seperti biasanya. Maaf, Dek. Gaji bulan ini dipotong karena ada beberapa masalah di proyek. Bulan depan Mas ganti ya, janjinya. Aku tetap percaya. Aku menepis semua pikiran buruk yang coba merasuki kepalaku. Mungkin memang seperti itu realitas bekerja di kota besar, pikirku. Waktu terus berjalan, dan jarak di antara kami terasa semakin membentang, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Kekhawatiran yang dulu hanya sebutir benih, kini telah tumbuh menjadi pohon keresahan yang akarnya mencengkeram hatiku. Teleponnya menjadi sebulan sekali, itu pun hanya percakapan singkat yang terasa canggung dan dingin. Ia lebih banyak bertanya tentang Bima, seolah menghindari percakapan tentang kami, tentang hubunganku dengannya. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Mas, apa ada masalah? Kenapa Mas sekarang berbeda? Apa Mas sudah tidak sayang lagi sama kami? Ada jeda yang cukup lama sebelum ia menjawab, diiringi helaan napas berat. Kamu ini bicara apa, Nisa? Tentu saja aku masih sayang. Aku di sini banting tulang juga untuk siapa kalau bukan untuk kalian? Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku hanya sangat lelah. Jawabannya terdengar logis, tapi hatiku menolak untuk tenang. Naluri seorang istri merasakan ada sesuatu yang salah, sangat salah. Aku merindukan Bayu yang dulu, yang akan tertawa lepas mendengar ceritaku tentang pola Bima, yang akan menggodaku di telepon sampai aku tersipu malu. Bayu yang sekarang adalah orang asing dengan suara yang kukenal. Puncaknya adalah ketika sudah 2 bulan berturut-turut ia tidak mengirimkan uang sama sekali. Teleponnya pun mati, tidak bisa dihubungi. Aku panik. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk padanya. Aku mencoba menghubungi teman yang dulu memberikan informasi pekerjaan, tapi ia juga sudah putus kontak dengan Bayu. Setiap malam aku sholat hajat, memohon pada Tuhan agar melindungi suamiku, agar semua baik-baik saja. Aku kembali harus berutang di warung. Baju baru Bima sudah mulai kekecilan. Mimpi-mimpi indah yang sempat kurajut selama beberapa bulan seolah menguap begitu saja, meninggalkan kenyataan pahit yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dulu kami miskin, tapi aku punya Bayu di sisiku. Sekarang, aku merasa miskin segalanya.
Aku merasa sendiri. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Dari Bayu. Hatiku melonjak girang. Akhirnya ia memberi kabar. Dad, maaf Mas baru kasih kabar. HP Mas hilang. Ini pakai nomor teman. Mas baik-baik saja. Untuk uang, maaf belum bisa kirim. Ada kebutuhan mendadak yang sangat penting. Nanti Mas jelaskan. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan tentang kabarku atau Bima. Tidak ada kata rindu. Hanya sebuah pesan dingin yang syarat dengan kejanggalan. Kebutuhan mendadak apa yang lebih penting dari anak dan istrinya yang kelaparan di kampung? Aku mencoba menelepon nomor itu, tapi tidak diangkat. Sejak saat itu, genggaman tangan kami yang dulu begitu erat terasa benar-benar merenggang. Ia seolah perlahan menarik tangannya dari hidupku, membiarkanku limbung dalam ketidakpastian. Aku masih mencoba bertahan, mencoba percaya pada sisa-sisa cinta dan janji yang pernah ia ucapkan. Aku tidak tahu bahwa genggamannya bukan sekadar merenggang, tapi ia telah melepaskanku sepenuhnya untuk menggenggam tangan wanita lain. Aku hanya tinggal menunggu waktu sampai ia benar-benar mendorongku jatuh ke jurang kehancuran. Hari itu berjalan seperti hari-hari penuh penantian lainnya. Aku baru saja selesai menidurkan Bima untuk tidur siang. Suara dengkur halusnya menjadi satu-satunya musik di gubuk kami yang senyap. Aku duduk di tepi dipan, memandangi wajah polosnya. Wajah yang merupakan salinan sempurna dari ayahnya. Setiap kali melihat Bima, hatiku selalu terbelah antara rindu dan cemas. Sudah hampir setahun Bayu di perantauan, dan sudah hampir 4 bulan komunikasi kami terputus sama sekali. Pesan terakhirnya tentang kebutuhan mendadak, itu terus berputar di kepalaku, menciptakan ribuan skenario buruk yang membuatku tak bisa tidur nyenyak. Aku mengambil ponsel tuaku dari atas meja, sebuah kebiasaan yang kulakukan puluhan kali setiap hari. Memeriksa apakah ada pesan atau panggilan tak terjawab. Tentu saja tidak ada. Layarnya tetap gelap dan diam. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang menghimpit dadaku. Mungkin aku harus mulai mencari pekerjaan lagi, pikirku. Persediaan beras kami sudah menipis. Aku tidak bisa terus-terusan mengandalkan belas kasihan orang tua dan tetangga. Saat itulah, ponsel di tanganku bergetar. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar. Jantungku serasa berhenti berdetak. Nama pengirimnya, Mas Bayu. Ini adalah nomor yang sama dengan yang ia gunakan untuk mengirim pesan terakhir kali. Tanpa sadar, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Segala pikiran burukku menguap seketika. Mungkin ia akhirnya akan menjelaskan semuanya. Mungkin ia akan mengirimkan uang. Mungkin ia akan bilang ia akan segera pulang. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena harapan, aku membuka pesan itu. Jariku seolah bergerak dalam gerakan lambat. Layar menampilkan sebuah balon percakapan berwarna hijau. Di dalamnya hanya ada 3 kata. 3 kata singkat, dingin, dan tanpa emosi. Aku talak kamu. Aku membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Otakku seolah menolak untuk memproses makna dari 3 kata tersebut. Talak? Apa maksudnya? Mungkin ia salah ketik. Mungkin ini hanya lelucon yang sangat tidak lucu. Aku mencoba mencari penjelasan lain, kemungkinan lain, apapun selain arti yang sebenarnya. Tapi kata-kata itu terpampang begitu jelas, begitu tajam, menusuk langsung ke ulu hatiku. Napasku tercekat di tenggorokan. Ponsel yang kupegang terasa begitu berat, lalu terlepas dari genggamanku dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Dunia di sekelilingku berputar. Suara dengkur halus Bima terdengar sayup-sayup, lalu menghilang, digantikan oleh denging yang memekakkan telinga. Aku merasakan dingin yang menjalari seluruh tubuhku, mulai dari ujung kaki hingga ke tulang belakang. Aku menatap kosong ke dinding bilik, tempat foto pernikahan kami terpajang. Di foto itu, kami tersenyum bahagia, Bayu merangkulku erat, matanya memancarkan cinta yang begitu besar. Pria di foto itu tidak mungkin melakukan ini. Tidak mungkin. Air mata mulai mengalir, tapi aku tidak bersuara. Hanya aliran bening yang membasahi pipi, membawa serta segala harapan dan mimpi yang baru saja dihancurkan berkeping-keping. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku lemas tak bertenaga. Aku merangkak, memungut kembali ponselku.
Dengan jari-jari yang gemetar hebat, aku mencoba meneleponnya. Panggilan tersambung, tapi tidak diangkat. Aku coba lagi, dan lagi, dan lagi. Selalu sama. Hanya nada sambung yang seolah mengejek keputusasaanku. Aku beralih mengiriminya pesan. Rentetan pesan yang kacau, penuh dengan tanda tanya dan permohonan. Mas, ini maksudnya apa? Mas jangan bercanda. Kenapa mas? Apa salahku? Tolong angkat teleponnya, mas. Kita perlu bicara. Bagaimana dengan Bima, mas? Bagaimana dengan janji-janji mas? Tidak ada satupun yang dibalas. Centang 2 berwarna biru, menandakan ia telah membacanya, menjadi belati lain yang mengoyak hatiku. Ia membacanya. Ia tahu aku sedang hancur, panik, dan bingung. Dan ia memilih untuk diam. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku hanya menangis dalam diam setiap kali Bima tertidur. Jika Bima bangun, aku akan memasang senyum palsu, mencoba menjadi ibu yang tegar, padahal di dalam diriku sudah hancur lebur. Aku menjadi seperti mayat hidup. Kabar tentangku yang terus-terusan murung sampai ke telinga seorang kerabat jauh yang putranya juga bekerja di Jakarta, di lokasi yang tak jauh dari tempat Bayu bekerja. Mungkin karena iba, kerabat itu meminta putranya untuk mencari tahu keberadaan Bayu. Seminggu kemudian, kerabat itu datang ke rumahku dengan wajah yang sulit diartikan. Ia mengajakku bicara di beranda, jauh dari telinga Bima yang sedang bermain. Sabar ya, Nisa. Kamu harus kuat, ujarnya memulai percakapan. Dan kemudian, ia menceritakan semuanya. Kebenaran yang 1000 kali lebih menyakitkan daripada ketidakpastian. Putranya berhasil menemukan Bayu. Dan Bayu tidak sendirian. Ia tinggal bersama seorang wanita. Seorang janda muda bernama Rina yang bekerja di sebuah warung makan dekat proyeknya. Menurut kabar yang beredar, mereka sudah bersama selama hampir setahun ini. Bayu menghabiskan semua uangnya untuk wanita itu, membelikannya perhiasan, pakaian bagus, dan bahkan menyewa sebuah rumah kontrakan yang lebih layak. Uang, kebutuhan mendadak, yang ia sebutkan tempo hari, ternyata adalah uang untuk biaya mereka menikah siri. Setiap kata yang keluar dari mulut kerabatku bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa hatiku yang masih utuh. Jadi, saat aku di sini menunggunya dengan setia, menahan lapar dan merajut doa, ia di sana sedang memadu kasih dengan wanita lain. Saat aku mencemaskannya, ia sedang berbahagia di atas penderitaanku. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu kejam. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku kembali mengambil ponselku. Kali ini aku tidak lagi memohon. Aku menuntut penjelasan. Jadi benar semua kabar itu? Kamu menikah lagi, Mas? Tak kusangka, kali ini ia membalasnya dengan cepat. Seolah ia memang sudah menunggu saat ini tiba. Iya, benar. Aku dan Rina sudah menikah. Maaf. Maaf? Semudah itukah? Setelah semua yang kami lalui? Setelah cincin kawin yang kujual untuknya? Kenapa, Mas? Kenapa kamu setega ini? Balasku, air mata sudah tak terbendung lagi. Rina lebih mengerti aku, Nisa. Dia ada di sini saat aku lelah, saat aku butuh perhatian. Hidup di kota itu keras, aku butuh seseorang. Dan terus terang, aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu. Kita sudah tidak selevel lagi. Tidak selevel. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Ia menganggapku rendah. Wanita desa dekil yang ia tinggalkan demi wanita kota yang lebih modern. Pesan terakhir darinya datang beberapa saat kemudian, menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahanku. Aku dan Rina akan segera melangsungkan resepsi pernikahan bulan depan. Aku harap kamu tidak mengganggu kami lagi. Anggap saja semua sudah selesai. Aku terduduk lemas di lantai tanah yang dingin. Semuanya sudah selesai. Pernikahanku, cintaku, keluargaku, semua dihancurkan hanya lewat beberapa pesan singkat di WhatsApp. Pesan talak itu kini bukan lagi sekadar kata-kata. Ia adalah monumen dari pengkhianatan, simbol dari kehancuranku. Hatiku remuk, sehancur-hancurnya. Tapi di tengah puing-puing kehancuran itu, aku tidak tahu bahwa sebutir benih lain mulai tumbuh. Bukan benih kekhawatiran, tapi benih kemarahan. Benih dendam.
dan benih tekad untuk bangkit. Pesan itu tidak akan selamanya menjadi simbol lukaku, suatu hari nanti akan kuubah menjadi bahan bakar untuk pembalasanku. Dunia yang kukenal telah runtuh. Hari-hariku setelah pengakuan Bayu adalah sebuah kabut kelabu yang tak berujung. Aku bergerak seperti robot, melakukan rutinitas harian secara mekanis demi Bima. Memandikannya, menyuapinya, mengajaknya bermain. Namun, jiwaku kosong. Mataku sering menatap nanar ke kejauhan, mengulang kembali setiap kata menyakitkan dari Bayu, setiap detail cerita pengkhianatannya. Malam adalah waktu yang paling menyiksa. Saat Bima sudah terlelap, kesunyian menjadi musuh terbesarku. Ia memberiku ruang terlalu banyak untuk berpikir, untuk merasakan sakit yang merobek-robek batinku. Aku akan memeluk guling, menangis tanpa suara hingga mataku bengkak dan kepalaku pening, berharap saat aku bangun esok pagi, semua ini hanyalah mimpi buruk. Orang tuaku dan para tetangga menatapku dengan iba. Mereka mencoba menghibur, membawakan makanan, atau sekadar menemaniku duduk dalam diam. Tapi tak ada satupun yang bisa menembus dinding kesedihan yang kubangun di sekeliling hatiku. Aku merasa seperti abu sisa kebakaran, tak berbentuk, tak berharga, dan mudah diterbangkan angin. Bayu tidak hanya menceraikanku, ia telah melenyapkan seluruh harga diriku. Ia membuangku seolah aku adalah sampah yang tidak lagi ia butuhkan. Kalimatnya, kita sudah tidak selevel lagi, terus berdengung di telingaku, menancapkan keyakinan bahwa aku memang tidak pantas, tidak cukup baik. Titik balik itu datang di suatu sore yang mendung, sekitar 2 minggu setelah pesan terakhir Bayu. Aku sedang duduk di beranda, mengamati Bima yang asyik menggambar di atas tanah dengan sebatang ranting. Ia menggambar 3 sosok, 1 besar, 1 sedang, dan 1 kecil. Ini ayah, ini bunda, ini Bima, celotehnya riang, menunjuk gambar-gambar abstrak itu. Sesuatu dalam diriku pecah saat itu juga. Anakku, buah hatiku, masih menyimpan memori tentang sebuah keluarga utuh yang kini telah hancur. Ia tidak tahu bahwa ayah yang ia gambar dengan penuh cinta telah membuang kami. Ia tidak tahu bahwa bundanya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak hanya melihat kesedihan. Aku melihat sebuah tanggung jawab. Aku melihat satu-satunya alasan bagiku untuk terus hidup dan berjuang. Jika aku terus seperti ini, hancur dalam kesedihan, apa yang akan terjadi pada Bima? Siapa yang akan melindunginya? Siapa yang akan memastikan ia mendapatkan masa depan yang cerah? Tentu bukan ayahnya. Ayahnya sedang sibuk membangun kebahagiaan baru di atas puing-puing keluarga kami. Tanggung jawab itu kini sepenuhnya ada di pundakku. Aku berjongkok, memeluk Bima dari belakang. Sayang, bunda janji, kita akan bahagia. Berdua saja tidak apa-apa, kan, bisikku. Bima menoleh, menatapku dengan mata bulatnya yang jernih, lalu mengangguk polos. Saat itulah, sebuah keputusan terbentuk di dalam benakku. Keputusan yang begitu nekat, begitu gila, hingga membuatku takut sekaligus bersemangat. Aku tidak akan tinggal di sini dan membiarkan diriku mati perlahan dalam status janda terbuang. Aku tidak akan membiarkan Bayu dan wanita itu hidup tenang setelah menginjak-injakku. Aku harus bangkit. Aku akan menyusulnya ke kota. Tujuanku bukan untuk mengemis cinta atau meminta pertanggungjawaban. Tidak. Era air mata sudah berakhir. Aku akan ke sana untuk membangun hidupku sendiri. Aku akan menunjukkan padanya, pada wanita itu, dan pada dunia, bahwa Anissa bukanlah wanita lemah yang bisa mereka hancurkan. Aku akan membuktikan bahwa aku, selevel, atau bahkan lebih tinggi darinya. Pesan talak di WhatsApp yang menjadi sumber lukaku, kini akan kuubah menjadi kompas penunjuk arah. Arah menuju kehidupan baru, menuju pembalasan yang paling elegan, kesuksesan dan kebahagiaan. Malam itu, aku berbicara pada orang tuaku. Awalnya mereka menentang keras. Mereka khawatir aku akan semakin terluka jika bertemu Bayu. Untuk apa ke sana, Enduk? Hanya akan membuka luka lama, kata ibu dengan cemas. Justru karena luka inilah aku harus pergi, Bu, jawabku dengan tekad yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak akan mencarinya. Aku akan mencari kehidupanku sendiri. Aku harus bekerja, Bu. Untuk Bima. Aku tidak mau Bima kekurangan.
Tolong, izinkan Anissa pergi. Anissa titip Bima sebentar di sini. Setelah Anissa punya pegangan, Anissa akan langsung bawa Bima. Melihat api yang menyala di mataku, mereka akhirnya luluh. Ayah menjual beberapa ekor ayamnya untuk memberiku bekal. Aku mengepak satu tas berisi pakaian-pakaian terbaikku yang tak seberapa, ijazah SMA-ku, dan foto Bima. Sebelum berangkat, aku mencium setiap inci wajah putraku yang sedang tertidur. Tunggu Bunda ya, sayang. Bunda pergi berjuang untukmu. Perjalanan ke Jakarta terasa sangat berbeda dari bayanganku dulu. Jika dulu aku membayangkannya sebagai perjalanan menuju kebahagiaan yang akan dijemput Bayu, kini aku menempuhnya sendirian, dengan hati yang penuh luka namun dengan kepala yang terangkat tinggi. Kota ini, yang dulu merenggut suamiku, kini harus memberiku kesempatan. Kenyataan di Jakarta lebih keras dari yang kubayangkan. Aku menumpang di rumah kontrakan sempit milik kerabat yang memberiku kabar tentang Bayu. Siang hari aku berkeliling, berjalan kaki dari satu kantor ke kantor lain, dari satu toko ke toko lain, untuk melamar pekerjaan. Puluhan lamaranku sebar, puluhan penolakanku terima. Terkadang karena ijazahku yang hanya SMA, terkadang karena penampilanku yang dianggap kampungan, atau terkadang hanya karena lowongannya memang sudah terisi. Setiap malam, aku akan menelepon orang tuaku, menanyakan kabar Bima. Mendengar suaranya di telepon menjadi penguat semangatku. Aku sering menangis dalam diam setelahnya, merasa bersalah telah meninggalkannya, namun aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Uang bekalku semakin menipis. Keputusasaan mulai menggerogoti tekadku. Hingga di minggu ketiga, saat aku hampir menyerah, aku melihat sebuah pengumuman lowongan kerja di sebuah gedung perkantoran yang cukup megah. Mereka membutuhkan seorang office girl. Pekerjaan kasar, tapi aku tidak punya pilihan. Dengan harapan tipis, aku masuk dan menyerahkan lamaran. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan datang. Aku diminta datang untuk wawancara. Ternyata, posisi office girl sudah terisi. Namun, resepsionis yang mewawancaraiku melihat sesuatu dalam diriku. Mungkin melihat caraku berbicara yang sopan atau melihat kerapian dalam surat lamaranku yang kutulis tangan. Ia berkata bahwa perusahaan sedang membutuhkan tenaga tambahan di bagian administrasi untuk mengarsip dokumen. Pekerjaannya kontrak selama 3 bulan. Tanpa pikir panjang, aku menerimanya. Hari pertamaku bekerja, aku merasa sangat gugup. Aku berada di lingkungan yang benar-benar baru, di antara orang-orang kota yang berpakaian rapi dan berbicara dengan istilah-istilah yang tidak ku mengerti. Aku hanya menunduk, fokus pada tumpukan dokumen di mejaku. Saat itulah, aku pertama kali bertemu dengannya. Bos besar, pemilik perusahaan. Namanya Pak Adnan. Ia berjalan melewati ruanganku, didampingi oleh manajernya. Semua orang berdiri dan menyapa dengan hormat. Aku hanya bisa terpaku di kursiku. Ia adalah pria yang sangat tampan dan berwibawa, usianya mungkin sekitar pertengahan 30-an. Tatapan matanya tajam namun teduh. Secara tak sengaja, pandangan kami bertemu selama sepersekian detik. Ia sedikit mengernyitkan dahi, mungkin heran melihat wajah baru di kantornya. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Aku tidak tahu bahwa pertemuan sekilas itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Abu yang dulu mati dan dingin, kini mulai merasakan percikan api. Api harapan, api semangat, dan api dari sebuah takdir yang tak pernah kusangka-sangka. Pekerjaan di bagian administrasi menjadi duniaku yang baru. Aku menenggelamkan diri dalam tumpukan berkas dan data. Bagiku, setiap dokumen yang kurapikan adalah cara untuk menata ulang hidupku yang berantakan. Aku tidak ingin memberi celah sedikit pun bagi pikiranku untuk kembali terperosok ke dalam lubang kenangan pahit. Aku datang paling pagi, bahkan sebelum petugas kebersihan selesai menyapu lantai, dan pulang paling akhir, seringkali saat langit di luar jendela sudah benar-benar gelap. Aku sadar aku berbeda. Karyawan lain akan menghabiskan waktu istirahat mereka dengan mengobrol dan bergosip di pantry, sementara aku akan memilih makan bekalku sendirian di meja kerja sambil membaca ulang buku panduan perusahaan. Aku tidak punya uang untuk dihabiskan di kafe, dan aku tidak punya cerita menarik untuk dibagikan. Kisahku terlalu kelam untuk menjadi bahan obrolan santai di jam makan siang. Sikapku yang penyendiri ini membuat beberapa rekan kerja menjaga jarak, mungkin menganggapku sombong. Tapi aku tidak peduli.
Aku di sini bukan untuk mencari teman, aku di sini untuk berjuang demi Bima. Ketekunanku ternyata tidak luput dari perhatian. Beberapa kali, aku menyadari tatapan Pak Adnan saat ia melintas di ruanganku. Bukan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Aku akan langsung menunduk, berpura-pura sibuk, setiap kali mata kami hampir bertemu. Jantungku akan berdebar kencang, bukan karena getaran cinta, tapi karena rasa segan dan sedikit takut pada sosoknya yang begitu berwibawa. Interaksi pertama kami yang sesungguhnya terjadi di suatu Jumat malam. Aku sedang lembur, menyelesaikan pengarsipan terakhir agar target mingguanku tercapai. Aku begitu fokus hingga tidak menyadari bahwa seluruh ruangan sudah kosong dan lampu di lorong utama sudah mulai dipadamkan. Tiba-tiba, sebuah suara bariton yang dalam mengejutkanku. "Kamu belum pulang?" Aku mendongak kaget. Pak Adnan berdiri di ambang pintu ruanganku, masih mengenakan setelan kerjanya yang rapi, hanya saja dasinya sudah sedikit dilonggarkan. Selamat malam, Pak. Maaf, saya sedang menyelesaikan ini." "Sedikit lagi selesai," jawabku gugup sambil merapikan beberapa berkas yang tercecer. Ia melangkah masuk, matanya mengamati tumpukan map yang telah kusun dengan rapi di rak. "Setiap hari saya lihat kamu selalu pulang paling akhir. Apa pekerjaanmu terlalu banyak?" "Tidak, Pak. Cukup. Saya hanya ingin memastikan semuanya selesai dengan baik," jawabku jujur. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang entah kenapa terasa menenangkan. "Dedikasi yang bagus. Tapi jangan lupa, tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Ini sudah malam, tidak baik seorang wanita sendirian di kantor." Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Sudah, selesaikan saja besok. Ayo, saya antar kamu pulang." Aku terbelalak. "Tidak usah, Pak. Terima kasih. Saya bisa pulang sendiri. Saya biasa naik angkot. Angkutan umum sudah jarang jam segini. Dan sepertinya akan turun hujan," katanya sambil melirik keluar jendela. Saya tidak menerima penolakan. Ini bukan perintah atasan pada bawahan, tapi niat baik seorang pria pada seorang wanita. "Ayo." Aku tidak bisa membantah. Dengan canggung, aku membereskan tasku dan mengikutinya menuju tempat parkir basement. Perjalanan di dalam mobilnya yang mewah dan senyap terasa sangat aneh. Aroma parfumnya yang maskulin menguar lembut, membuatku semakin gugup. Untuk memecah keheningan, ia bertanya hal-hal ringan tentang pekerjaanku. Aku menjawab seperlunya, masih terlalu segan untuk memulai percakapan. Saat mobil berhenti di depan gang menuju rumah kontrakanku, ia menatapku. "Kamu tinggal di sini?" tanyanya, nadanya terdengar sedikit terkejut. Aku mengangguk malu. "Iya, Pak. Maaf, hanya bisa sampai sini." "Tidak masalah," katanya. "Anissa," panggilnya saat aku hendak membuka pintu. "Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Perusahaan menghargainya." Kata-kata sederhana itu terasa begitu hangat di hatiku. Untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di kota ini, aku merasa keberadaanku diakui dan dihargai. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Pak Adnan mulai lebih sering menyapaku. Terkadang ia akan singgah di mejaku untuk sekadar menanyakan, "Semua lancar?" atau memberikan senyum kecil saat berpapasan di koridor. Perhatian-perhatian kecil itu menjadi sumber kekuatan bagiku. Gaji pertamaku kuterima dengan perasaan haru yang luar biasa. Setelah membayar sewa kontrakan dan kebutuhan sehari-hari, aku segera mentransfer sisa uangnya untuk orang tuaku di kampung. Saat menelepon dan mendengar suara Bima yang berceloteh riang karena kubelikan mainan baru, semua rasa lelahku sirna. Aku mulai bisa merawat diriku. Aku membeli beberapa potong kemeja sederhana namun pantas untuk bekerja. Aku belajar berdandan tipis dari rekan kerjaku yang baik hati. Perlahan, sosok wanita desa yang kuyu dan putus asa mulai memudar, digantikan oleh citra seorang wanita pekerja yang rapi dan memiliki tujuan. 3 bulan berlalu begitu cepat. Masa kontrak kerjaku akan segera berakhir. Kecemasan kembali menghantuiku. Bagaimana jika aku tidak diperpanjang? Bagaimana nasib Bima? Aku sudah mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di sini, aku tidak mau kembali ke titik nol. Di hari terakhir masa kontrakku, aku dipanggil ke ruangan Pak Adnan. Aku masuk dengan jantung berdebar, siap menerima kemungkinan terburuk. Ia memintaku duduk,
lalu menyodorkan sebuah map. Kontrakmu selesai hari ini, Anissa, ujarnya dengan nada datar. Aku menunduk, hatiku mencelos. Inilah akhirnya. Tapi saya tidak ingin kamu pergi, lanjutnya. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan bingung. Selama 3 bulan ini saya mengamatimu. Kamu pekerja keras, jujur, dan teliti. Kualitas seperti itu sulit ditemukan. Posisi sekretaris pribadi saya baru saja kosong. Saya ingin menawarkannya padamu. Aku terdiam, terlalu terkejut untuk berkata-kata. Dari staf administrasi kontrak menjadi sekretaris pribadi direktur utama, lompatan ini terlalu besar. Saya tidak punya pengalaman, Pak. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Pengalaman bisa dipelajari. Yang tidak bisa dipelajari adalah karakter, dan kamu memilikinya, tegasnya. Ia menatapku lekat. Saya tahu kamu bukan sekadar pencari kerja biasa, Anissa. Ada beban yang lebih besar yang kamu pikul. Saya lihat itu di matamu sejak hari pertama. Kamu berjuang untuk seseorang, kan? Pertanyaannya yang menembus langsung ke dalam hatiku membuat pertahananku runtuh. Tanpa bisa kutahan, air mataku menetes. Aku mengangguk pelan. Untuk putra saya, Pak. Dan entah dari mana datangnya keberanian itu, aku menceritakan sebagian kisahku. Tentang aku yang datang dari desa, seorang ibu tunggal yang sedang berjuang sendirian untuk membesarkan anaknya. Aku tidak menceritakan tentang pengkhianatan Bayu, hanya bagian yang perlu ia tahu. Ia mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Wajahnya menunjukkan empati yang tulus. Kamu wanita yang kuat, komentarnya setelah aku selesai. Dan saya yakin kamu bisa melakukan pekerjaan ini. Jadi, bagaimana? Aku menatapnya, pria yang telah memberiku kesempatan saat aku hampir menyerah, yang menghargaiku saat aku merasa tak berharga. Di bawah langit Jakarta yang asing dan kadang terasa kejam, ia adalah peneduh yang dikirimkan Tuhan untukku. Saya terima, Pak. Terima kasih banyak, jawabku dengan suara bergetar, diiringi isak tangis haru. Aku keluar dari ruangannya dengan sebuah kontrak kerja permanen di tangan dan sebuah harapan baru yang membuncah di dada. Aku tahu, resepsi pernikahan Bayu tinggal menghitung minggu. Tapi entah kenapa, kabar itu tidak lagi terasa menakutkan. Aku punya kehidupanku sendiri sekarang. Aku punya pegangan. Saat aku datang ke pesta itu nanti, aku tidak akan datang sebagai wanita terbuang yang kalah, tapi sebagai Anissa yang baru, yang siap menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak. Waktu berjalan tanpa terasa. Hampir setahun aku bekerja di bawah naungan Adnan. Aku bukan lagi Anissa yang dulu. Aku adalah seorang wanita karir yang mandiri, percaya diri, dan terawat. Aku sudah bisa menyewa sebuah kamar kos yang jauh lebih layak, dan setiap bulan aku bisa mengirimkan uang yang cukup untuk orang tuaku dan Bima, bahkan menabung untuk segera membawa mereka ke Jakarta. Hubunganku dengan Adnan juga semakin dalam. Meskipun belum ada kata cinta yang terucap, tapi perlakuan dan tatapan matanya sudah mengatakan segalanya. Ia adalah alasanku tersenyum setiap pagi. Hingga suatu hari, sebuah undangan sampai ke alamat kos kerabatku, lalu diantarkan kepadaku. Sebuah undangan pernikahan. Di atas kertas mewah itu, tertera dengan tinta emas nama kedua mempelai, Bayu Pratama Arina Lestari. Jantungku seolah diremas. Jadi, inilah hari besarnya. Hari di mana ia akan meresmikan pengkhianatannya di hadapan semua orang. Resepsi itu akan diadakan 2 minggu lagi di sebuah gedung serbaguna yang cukup megah di pinggiran Jakarta. Tanganku gemetar memegang undangan itu. Sebagian dari diriku ingin merobeknya menjadi serpihan kecil dan melupakannya. Tapi sebagian diriku yang lain, sisi yang telah ditempa oleh rasa sakit dan dendam, melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menutup bab ini untuk selamanya. Kesempatan untuk menunjukkan pada Bayu apa yang telah ia sia-siakan. Malamnya, saat Adnan mengantarku pulang, aku menunjukkan undangan itu padanya. Wajahnya langsung mengeras. "Kau mau datang?" tanyanya, nada suaranya terdengar khawatir. Aku mengangguk pelan. "Aku harus datang, Mas. Bukan untuk merusak pestanya, tapi untuk diriku sendiri. Aku harus menghadapi masa laluku agar aku bisa benar-benar melangkah maju." Adnan menatapku dalam-dalam, lalu menggenggam tanganku.
Kalau begitu, kau tidak akan datang sendirian. Aku akan menemanimu. 2 minggu berikutnya adalah persiapan untuk pertempuran terakhirku. Adnan seolah mengerti apa yang ada di pikiranku. Ia ingin aku tampil sempurna. Di akhir pekan, ia mengajakku ke sebuah butik mahal di salah satu mall terbesar di Jakarta. Pilih gaun yang paling kau suka, katanya. Aku ragu-ragu. Semua gaun di sana harganya selangit. Tapi Adnan bersikeras. Akhirnya, pilihanku jatuh pada sebuah gaun berwarna biru malam yang sederhana namun elegan. Gaun itu pas di tubuhku, menonjolkan lekuk tubuhku yang kini lebih terawat. Saat aku keluar dari kamar pas, aku melihat tatapan Adnan yang terpana. Kau cantik sekali, Anissa, bisiknya, membuat pipiku merona. Ia juga membelikanku sepasang sepatu hak tinggi dan sebuah tas tangan yang serasi. Hari itu, aku merasa seperti seorang putri. Hari H pun tiba. Aku menghabiskan waktu di salon yang telah dipesankan oleh Adnan. Rambutku ditata dengan indah, dan wajahku dipoles dengan riasan yang natural namun flawless, menutupi semua jejak kelelahan dan kesedihan yang pernah ada. Saat aku menatap cermin, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Wanita di cermin itu adalah wanita yang anggun, kuat, dan penuh percaya diri. Adnan menjemputku tepat waktu. Ia terlihat luar biasa tampan dalam setelan jas mahalnya. Ia membukakan pintu mobil untukku, sebuah sedan mewah yang mengkilap. Selama perjalanan, tangannya tak pernah lepas dari tanganku, seolah memberiku kekuatan. Siap? Tanyanya saat kami tiba di depan gedung. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Siap? Kami melangkah masuk ke dalam gedung. Semua mata langsung tertuju pada kami. Mungkin karena mobil mewah yang kami tumpangi, atau karena penampilan kami yang mencolok. Suara musik yang hingar-bingar dan tawa para tamu sejenak mereda, digantikan oleh bisik-bisik. Aku mengabaikan mereka semua. Mataku lurus tertuju ke satu arah, pelaminan. Di sana, di atas singgasana yang dihias bunga-bunga, duduklah Bayu dan Rina. Mereka terlihat serasi dalam balutan busana pengantin berwarna putih gading. Wajah Rina berseri-seri, penuh dengan kemenangan. Wajah Bayu tersenyum, tapi senyumnya tampak kaku. Pandangan mereka berkeliling, menyapa para tamu. Dan kemudian, mata Bayu terkunci pada mataku. Senyum di wajahnya membeku. Matanya membelalak tak percaya. Rahangnya mengeras. Ia pasti mengira matanya salah lihat. Wanita elegan yang berdiri di pintu masuk, yang digandeng oleh seorang pria tampan dan kaya, tidak mungkin Anissa. Tidak mungkin istri kampungan yang telah ia buang. Rina, yang menyadari perubahan ekspresi suaminya, mengikuti arah pandang Bayu. Wajahnya yang semula ceria langsung berubah pucat pasi, dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dengan langkah yang mantap dan anggun, aku berjalan menuju pelaminan, dengan Adnan di sisiku. Setiap langkah terasa seperti sebuah kemenangan. Gemuruh di dalam dadaku bukan lagi gemuruh ketakutan, melainkan gemuruh kebanggaan. Aku telah berhasil. Aku telah bangkit dari abu. Kami tiba di depan pelaminan. Aku bisa melihat tangan Rina mencengkeram lengan Bayu dengan erat. Mata Bayu tidak lepas dariku, tatapannya campur aduk antara keterkejutan, penyesalan, dan kecemburuan. Aku tersenyum, senyum yang paling tulus dan tenang yang bisa kuberikan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan. Hanya ada kedamaian. Selamat ya, Mas Bayu, Mbak Rina, kataku dengan suara yang jelas dan tenang. Semoga bahagia selamanya. Bayu tidak mampu berkata-kata. Mulutnya hanya terbuka sedikit, tanpa suara. Rina membuang muka dengan angkuh, meski aku bisa melihat tangannya gemetar. Adnan kemudian menjabat tangan Bayu. Selamat, ujarnya singkat, namun tatapan matanya tajam dan penuh makna. Jabatannya begitu erat, seolah menyiratkan sebuah pesan. Wanita yang kau sia-siakan ini, sekarang adalah milikku. Dan aku akan menjaganya lebih baik darimu. Setelah itu, kami turun dari pelaminan. Aku tidak perlu berlama-lama. Misiku sudah selesai. Aku tidak perlu berteriak atau membuat keributan. Kehadiranku, penampilanku, dan pria yang menggandeng tanganku dengan begitu protektif, sudah menjadi pembalasan yang lebih dari cukup. Aku telah menanam sebuah bom waktu di tengah-tengah pesta kebahagiaan mereka.
Saat kami berjalan keluar dari gedung, aku merasa beban yang selama ini menghimpit pundakku terangkat seluruhnya. Aku bebas. Aku menoleh ke belakang sekilas, dan melihat Bayu masih menatapku dengan pandangan kosong, mengabaikan istrinya yang sedang mengomel di sisinya. Di dalam mobil, Adnan menghentikan mobilnya sejenak. Ia menatapku dengan lembut. Kau berhasil melakukannya. Aku bangga padamu. Lalu, ia mendekatkan wajahnya dan mencium keningku dengan lembut. Ciuman itu terasa begitu hangat, begitu tulus. Menghapus jejak terakhir dari masa laluku yang kelam. Malam itu, aku tidak hanya datang ke sebuah pesta pernikahan. Aku datang untuk menjemput mahkota kebahagiaanku sendiri di atas panggung kehancuran orang yang telah menghancurkanku. Kehadiranku di pesta pernikahan Bayu dan Rina ternyata benar-benar menjadi bom waktu yang meledak perlahan, menghancurkan fondasi rapuh pernikahan mereka. Kabar tentang kedatanganku bersama seorang pengusaha kaya dan tampan menyebar cepat di antara para tamu, yang sebagian adalah teman-teman kerja Bayu. Mereka mulai berbisik, membanding-bandingkan diriku yang sekarang dengan Rina. Bayu, yang harga dirinya terusik, mulai melihat Rina dengan cara yang berbeda. Wanita yang dulu ia puja karena dianggap lebih kota dan modern, kini terasa biasa saja dibandingkan dengan keanggunan dan ketenangan yang kupancarkan. Malam pertama mereka sebagai suami istri yang sah di mata negara dihabiskan dengan pertengkaran hebat. Rina menuduh Bayu masih menyimpan perasaan padaku, sementara Bayu menyalahkan Rina yang dianggapnya terlalu materialistis dan tidak sekelas diriku yang baru. Benih keraguan dan penyesalan yang kutanam malam itu tumbuh subur, disirami oleh ego dan ketidakpuasan mereka masing-masing. Sementara itu, hidupku justru baru akan dimulai. Seminggu setelah malam yang menentukan itu, Adnan mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah di puncak gedung pencakar langit, dengan pemandangan gemerlap lampu kota Jakarta sebagai latar belakang. Malam itu, ia terlihat sedikit gugup, tidak seperti biasanya. Setelah kami selesai makan, ia meraih kedua tanganku di atas meja. Matanya menatapku dengan keseriusan dan kelembutan yang membuat jantungku berdebar kencang. Anissa, ia memulai, suaranya sedikit bergetar. Aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi aku menunggumu benar-benar siap. Aku menunggumu sembuh dari semua lukamu. Selama setahun ini, aku tidak hanya melihatmu sebagai karyawan atau teman. Aku melihat seorang wanita yang luar biasa kuat, baik hati, dan memiliki jiwa yang indah. Aku jatuh cinta padamu, Anissa. Sangat. Air mata haru mulai menggenang di mataku. Inilah kata-kata yang tak pernah berani kumimpikan akan kudengar. Ia kemudian bangkit dari kursinya, berlutut di sampingku, dan mengeluarkan sebuah kotak beledu kecil dari sakunya. Saat ia membukanya, sebuah cincin berlian yang indah berkilauan di dalamnya. Aku mungkin tidak bisa menghapus masa lalumu yang menyakitkan, lanjutnya. Tapi aku berjanji, aku akan memberimu masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan tawa. Aku ingin menjadi suamimu, menjadi ayah bagi Bima, dan membangun keluarga yang utuh bersamamu. Anissa, maukah kau menikah denganku? Di tengah lautan cahaya kota, dengan pria terbaik yang pernah kutemui berlutut di hadapanku, aku hanya bisa mengangguk sambil menangis bahagia. Iya, Mas Adnan. Aku mau. Pernikahan kami dilangsungkan sebulan kemudian. Berbeda dengan pesta Bayu yang mewah namun hampa, pernikahan kami digelar secara sederhana namun hikmat di sebuah taman yang indah, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Orang tuaku dan Bima datang dari desa. Momen paling mengharukan adalah saat Bima, dalam balutan jas kecil yang lucu, berlari memeluk Adnan dan memanggilnya, "Ayah," untuk pertama kalinya. Adnan memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, aku telah membuat keputusan yang tepat. Takdir telah menulis ulang kisahku dengan tinta emas. Kami hidup sebagai keluarga yang sangat bahagia. Adnan adalah suami dan ayah yang luar biasa. Ia mencintai Bima seperti anak kandungnya sendiri. Kami tinggal di sebuah rumah yang indah, dan aku memutuskan untuk berhenti bekerja untuk fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengurus Bima, sebuah pilihan yang didukung penuh oleh Adnan. Kebahagiaan yang dulu kurasakan bersama Bayu, ternyata hanyalah setitik air dibandingkan dengan samudra cinta yang diberikan Adnan. Di sisi lain, kehidupan Bayu dan Rina semakin hancur. Pernikahan mereka dipenuhi pertengkaran. Bayu,
yang dihantui penyesalan dan bayang-bayangku, menjadi pemurung dan kehilangan semangat kerja. Kinerjanya di proyek menurun drastis hingga akhirnya ia dipecat. Dengan hilangnya pekerjaan, hilang pula sumber kemewahan yang selama ini dinikmati Rina. Mereka terpaksa pindah dari rumah kontrakan ke sebuah kamar kos sempit yang kumuh. Rina, yang tidak terbiasa hidup susah, terus-menerus mengomel dan menyalahkan Bayu. Cinta yang mereka agung-agungkan ternyata tak lebih dari ketertarikan sesaat yang tak mampu bertahan dalam ujian kesulitan. Setiap pertengkaran, nama Anissa selalu disebut. Bayu menyalahkan Rina yang tidak bisa menjadi sepertiku, sementara Rina mengutuk Bayu yang dianggapnya bodoh karena telah melepaskanku. Akhirnya, tak sampai 2 tahun pernikahan, mereka bercerai. Rina meninggalkannya begitu saja, kembali ke kehidupannya yang lama. Bayu ditinggalkan sendirian, miskin, dan penuh penyesalan. Ia mencoba kembali ke desa, namun ia tak lagi punya muka untuk menghadapi orang-orang di sana. Kabar tentang nasibnya sampai ke telingaku melalui kerabat jauh. Ia kini bekerja serabutan di pasar, hidup menggelandang dari satu tempat ke tempat lain. Suatu sore, aku sedang duduk di taman belakang rumahku yang asri, memperhatikan Adnan dan Bima yang sedang bermain bola. Tawa mereka terdengar begitu renyah dan membahagiakan. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang melingkupi hatiku. Pesan talak di WhatsApp itu, yang dulu menjadi sumber lukaku yang paling dalam, kini terasa begitu jauh, seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Aku tidak lagi merasakan dendam atau kebencian pada Bayu. Yang ada hanyalah rasa syukur. Syukur karena pengkhianatannya telah membawaku keluar dari kehidupan yang membatasiku. Syukur karena rasa sakit itu telah memaksaku untuk menjadi kuat dan menemukan takdirku yang sesungguhnya. Ia telah mengambil kebahagiaan sederhanaku, tapi Tuhan menggantinya dengan kebahagiaan sejati yang berlipat ganda. Karma telah bekerja dengan caranya yang misterius. Dan aku, Anissa, telah menemukan akhir bahagiaku, bukan dengan menghancurkan orang lain, tapi dengan membangun istanaku sendiri dari puing-puing kehancuran.